Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, senang bisa berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Berterima kasih buat cinta kasih, anugerah-Mu dalam hidup kami yang tidak henti-hentinya, yang terus nyata, terus kami rasakan di setiap langkah hidup kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita, di mana hari ini kita merayakan bersama-sama hari Jumat Agung. Tentunya Bapak Ibu semua, kita semua sebagai orang percaya sudah memahami semua tentang arti dari Jumat Agung. Oleh sebab itu, saya rindu kita semua meluangkan waktu sejenak untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita duduk diam, ambil Alkitab, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan yang ke-49. Sekali lagi, pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan yang ke-49. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu di rumah masing-masing silakan duduk, diam, membuka Alkitabnya dan menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tema hari ini yang bagi saya sungguh sangat menarik, yaitu kematian yang menghidupkan. Nah, apakah arti dari tema ini Bapak Ibu Saudara? Kematian yang menghidupkan artinya kematian Kristus di atas kayu salib menghidupkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kristus mati demi kita yang sebelumnya kita mati di dalam dosa, tetapi karena Kristus mati di kayu salib, maka Dia menghidupkan kita sebagai orang-orang percaya dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita semua jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat GPEI Atria Kota Malang,
tetapi semua jemaat dari berbagai interdenominasi, baik yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, mata kita, hati kita pasti tertuju kepada Tuhan Yesus kita. Di mana hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung. Di mana kalau kita mengingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus yang mencapai puncak penderitaannya dan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya mengingatkan dan merenungkan lagi kisah jalan sengsara dan jalan penderitaan yang dikenal dengan istilah Via Dolorosa. Kalau kita merenungkan kembali bagaimana kisah Getsemani sampai Golgota ini merupakan kisah yang keji, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kisah yang keji, tetapi kisah yang penuh dengan derita dan sengsara. Tetapi ada hal yang sangat menarik bahwa gereja Tuhan atau sebagai orang percaya menyebutkan kisah Via Dolorosa ini dan kematian Kristus Tuhan kita dengan istilah Jumat Agung. Sekali lagi, istilah ini dikenal dengan istilah Jumat Agung atau Jumat yang Agung, Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan istilah Jumat yang suram, Jumat yang berduka, Jumat yang sedih, atau Jumat yang berkabung. Tetapi sekali lagi, kematian Kristus di kayu salib dikenal dengan istilah Jumat Agung. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perayaan Paskah ini, perayaan Jumat Agung ini. Dimana kalau kita melihat bagaimana Injil Lukas mencatat bagi kita bahwa ada beberapa hal yang terjadi pada peristiwa kematian Kristus atau Jumat Agung ini, yang membuat Jumat yang satu ini, hari Jumat yang satu ini berbeda dari hari Jumat yang biasanya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di siang bolong bumi justru menjadi gelap. Kegelapan pada hari Jumat Agung bukan fenomena alam yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kegelapan dahsyat selama 3 jam ini sama dengan kegelapan sebelum Allah menciptakan terang pada kisah penciptaan. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu Saudara, di situ dijelaskan sebelum Allah menciptakan terang pada waktu itu. Nah, pada bagian ini bagaimana kita bisa melihat bagaimana Kitab Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya semula. Keadaan tanpa Allah, Bapak Ibu Saudara. Memang 12 jam terakhir dari kisah hidup Yesus sudah lebih dahulu memperlihatkan bahwa hati manusia sudah menjadi gelap. Hati manusia menjadi gelap. Dikatakan bahwa mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi manusia berusaha membunuh kebenaran itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana gelap gulita di Golgota pada Jumat Agung menunjukkan bahwa dunia dan manusia telah melangkah jauh dalam hal kebenaran dan kasih. Yang diputarbalikkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan bahwa itu hanya berlangsung sekejap, hanya 3 jam saja. Memang cukup lama, Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak selamanya, karena kegelapan pasti akan berlalu. Kebenaran yang diputarbalikkan pasti akan berlalu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kejahatan tidak punya masa depan.
Sehingga kita bisa melihat pada hari Paskah nanti, hari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kita rayakan bersama pada hari Minggu, yang akan benar-benar pergi dan takluk pada sang terang itu, terang dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saya yakin dan percaya ini adalah menjadi pelajaran penting juga bagi kita semua orang yang percaya. Kita bisa melihat bagaimana di dalam kejadian ini, kita melihat bagaimana kejahatan memang ganas, Bapak Ibu Saudara. Kejahatan memang ganas. Tetapi seganas apapun kejahatan itu, ia tidak punya masa depan. Tapi nanti, waktu hakim yang agung itu datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, semua kejahatan pasti akan tersingkap. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Seganas-ganasnya kejahatan, sehebat-hebatnya kejahatan, ketika Tuhan Yesus datang, maka semuanya pasti akan terungkap. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita membaca kembali di dalam Injil Lukas dan juga kitab Matius, Bapak Ibu Saudara, dikisahkan bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat, di mana bumi gemetar ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup. Siapa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus. Menyaksikan Tuhan Yesus Kristus apa? Menyaksikan Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan dicatat di sana bagaimana di ayat yang ke-45 dikatakan, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Dan yang kedua adalah tabir bait suci terbelah dua. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang memisahkan antara Allah, antara Tuhan dan manusia dikoyakkan oleh Tuhan. Tabir bait Allah terbelah dua. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Semua orang dari segala bangsa dapat mengalami berkat keselamatan, anugerah yang datang dari Tuhan. Kematian Yesus Kristus yang kita rayakan bersama hari ini, yaitu hari Jumat Agung, membawa perubahan dan pembaharuan dalam sejarah kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sungguh suatu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, yang menakjubkan bagi kita, yang mengubah kehidupan kita, yang mengubah status hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus Kristus wafat di kayu salib bukan karena keberhasilan iblis. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus wafat di kayu salib bukan karena keberhasilan iblis yang mencabut nyawanya. Yesus Kristus wafat di atas kayu salib juga bukan karena dia tidak memiliki pilihan lain untuk membayar hutang-hutang dosa manusia. Yesus wafat di atas kayu salib juga bukan karena hasil rekayasa dan keberhasilan skenario para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yesus wafat juga bukan karena dia kehilangan banyak darah dan tidak tahan menanggung penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus wafat atau mati di atas kayu salib karena dia, sekali lagi, Yesus wafat di atas kayu salib karena dia dengan kasih-Nya yang berinisiatif dan rela memberikan nyawanya. Kiranya ini mendapatkan tempat yang tepat di hati kita, bahwa hari Jumat Agung kita merayakan hari kematian Yesus Kristus, yang artinya Bapak Ibu apa? Karena dia, Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang telah berinisiatif dan rela memberikan nyawanya. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk kita semua orang-orang yang percaya. Yesus Kristus memberikan nyawanya melunasi seluruh hutang dosa kita.
Karena itu, kematian Yesus di kayu salib merupakan karya pendamaian, sebab ia menggantikan hukum dan kutukan Allah atas dosa manusia. Kematian Kristus di atas kayu salib merupakan karya pendamaian antara Allah dengan manusia. Sebab ia, Yesus Kristus, menggantikan hukuman dan kutukan Allah atas dosa manusia. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Di ayat ke-47 dikatakan bahwa ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa seorang non-Yahudi, kepala pasukan penyaliban, mengucapkan pengakuannya di hadapan umum, Bapak Ibu Saudara. Dia mengucapkan suatu pengakuan umum di hadapan Tuhan dengan mengatakan, sungguh orang ini atau Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah orang benar. Sehingga kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dosa yang begitu berat. Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga Allah atau sehingga menghalangi kuasa Allah atau hidup kita. Menghalangi kuasa Allah atas hidup kita untuk menyelamatkan hidup kita. Kepala pasukan penyaliban digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengenal kasih dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah orang benar di depan umum, berarti ia mengaku diri sebagai yang melakukan satu tindakan yang salah dan keliru. Si kepala pasukan ini, penyaliban, tidak berusaha membela diri, Bapak Saudara, tetapi ia mengaku kekeliruannya dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengerti apa artinya ditusuk, apa artinya dicambuk, dan apa artinya robek, Bapak Ibu Saudara, dipukul, tidak terbentuk, dan semua itu demi keselamatan kita, tentulah kita tidak akan meremehkan pengorbanan Kristus. Kita tidak meremehkan arti dari Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara, dengan berbuat dosa lagi. Pengorbanan Yesus mesti membawa kita pada pertobatan yang sejati. Apa arti pertobatan sejati, Bapak Ibu Saudara? Pertobatan sejati bukan sebatas menangis, terseduh-seduh mengakui aku sudah berbuat dosa itu dan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertobatan sejati dimulai dengan pengakuan yang sejalan dengan komitmen hati kita. Artinya, membiarkan atau membuka hati kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada pengalaman di dalam kehidupan saya. Bukan hanya itu saja, tetapi Bapak Ibu Saudara pasti juga pernah melihatnya. Ada orang-orang yang mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, tetapi tidak mau mengizinkan Yesus menjadi Tuhan atas hidupnya. Ada orang-orang yang menyebut dirinya percaya kepada Yesus, tetapi masih memberi diri pada kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Masih ragu-ragu, setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa Yesus hanya berada di luar. Yesus tidak diizinkan menjadi Tuhan yang mengatur hidupnya atau mengatur tingkah lakunya, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan yang memang menang atas kuasa maut. Karena itu kemenangan juga menjadi milik kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita patut bersyukur selayaknya orang yang menang di dalam Tuhan. Tidak lagi membiarkan kuasa apapun atau kuasa manapun mempengaruhi hidup kita sebagai orang yang percaya.
pada Jumat yang agung ini Bapak Ibu Saudara, kita telah menyaksikan di mana terjadi kematian yang kudus. Hari Jumat Agung ini kita sudah menyaksikan kembali bersama-sama di dalam perayaan kita akan kematian Yesus Kristus, kematian yang kudus, di mana darah Yesus Kristus, darah yang kudus, tertumpah untuk menyucikan manusia yang berdosa. Karena itu penyebutan Jumat Agung amat sangat tepat untuk melukiskan karya agung Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menghidupkan manusia yang percaya kepadanya. Selamat merayakan hari Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Pada saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu. Sungguh besar kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib, menanggung dosa kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menghidupkan kami orang-orang yang berdosa, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sungguh ajaib pengorbanan-Mu bagi kami, yang kami rayakan bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama merenungkan, dan bahkan seluruh anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hari ini kami bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, kematian yang agung, darah yang kudus, yang suci tertumpah di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hari ini kami bersama-sama merayakan, memahami kembali arti Jumat Agung, pengorbanan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih kiranya Engkau memberkati kami semua, menuntun setiap langkah kehidupan kami, mengambil satu komitmen untuk kami tetap sungguh-sungguh dan taat setia, memberi hidup kami, membuka hati kami untuk dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, jemaat GPI Malang, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua, selamat merayakan hari Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.